Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 431. Panggilan telepon yang tidak tepat. Ketika Morgan melihat Rosa memohon dengan sangat tulus, dia tidak bisa menahan perasaannya yang sedikit melembut untuk sementara waktu. Sebenarnya, setelah masalah yang dia alami dengan Leon sebelumnya, Morgan memutuskan untuk menjauhkan diri dari wanita di sekitarnya. Fakta bahwa dia tidur dengan Chana tanpa alasan juga berdampak besar pada Morgan. Bagaimanapun, Morgan tidak ingin melakukan hal-hal akan menyakiti Leona. Akan tetapi terkadang ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh Morgan sama sekali. Dan karena dia telah melakukan hubungan terlarang dengan Chana, Morgan merasa dia harus bertanggung jawab pada Chana. Selain itu, Morgan berpikir cukup memiliki Chana sebagai kekasihnya. Dia tidak ingin terus memiliki hubungan dengan wanita lain, lagi pula, begitu dia ketahuan, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Hari ini sebenarnya Morgan tidak ingin membantu Rosa untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun saat ini, Rosa memohon kepadanya dan berkata dengan ekspresi sangat menyedihkan, apalagi teman-temannya juga salah paham dengan Rosa karena Morgan terlalu banyak memberikan hadiah di ruang siaran langsung Rosa waktu itu. Terus terang, masalah ini sendiri dimulai karena Morgan, dan tentu saja Morgan merasa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika melihat Morgan sepertinya tidak setuju, Rosa ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan lemah kepada Morgan, "Morgan, jika kamu merasa itu sulit dan kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, maka anggap saja aku tidak pernah mengatakan hal ini kepadamu." "Tidak, Rosa. Itu tidak sulit sama sekali. Aku hanya khawatir jika nanti aku mungkin tidak bisa terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Bagaimana jika aku mengungkapkan rahasiaku, itu akan membuatmu terlihat buruk di depan teman-temanmu," tukas Morgan dengan nada canggung seraya memandang Rosa. "Tidak masalah. Kamu tidak perlu melakukan apapun pada saat itu. Tunjukkan saja wajahmu. Jika kamu tidak bisa tinggal lebih lama, aku akan memberitahu mereka jika kamu memiliki hal lain untuk dilakukan dan kamu bisa pergi dulu," jawab Rosa cepat. "Karena kamu berkata begitu, maka aku akan membantumu kali ini," kata Morgan ringan. "Benarkah?" Ketika Rosa melihat Morgan setuju untuk membantunya, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan dia berteriak pada Morgan dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Tentu saja. Morgan menatap Rosa dan mengangguk pelan sambil tersenyum. "Baguslah kalau begitu. Ini sudah larut, kamu bisa istirahat lebih awal. Kita akan pergi besok pagi," teriak Rosa pada Morgan dengan ekspresi bersemangat. "Ya, sampai jumpa besok," Morgan mengangguk pelan, lalu kembali ke kamarnya. Setelah melihat Morgan kembali ke kamar, Rosa menunjukkan senyum yang sangat bahagia. Lalu membuka pintu dan kembali ke kamarnya. Setelah Morgan memasuki ruangan, dia hanya melihat ponselnya dan menemukan bahwa tidak ada pesan penting kecuali beberapa panggilan telepon dan pesan spam, jadi Morgan menutup kembali layar ponselnya dan berencana untuk segera beristirahat. Namun tepat di saat itu, ponsel Morgan tiba-tiba berbunyi. Morgan melirik layar ponselnya dan melihat ada pesan singkat dari Lore. Selama liburan semester kali ini Morgan memang belum pernah menghubungi Lore sama sekali. Dia tidak tahu apa yang Lore lakukan sekarang, tetapi Morgan selalu menganggap Lore itu gadis yang sangat aneh, jadi Morgan selalu berusaha untuk menghindari Lore. Dia tahu bahwa Lore berbeda dari semua gadis di sekelilingnya, dan dia tidak akan pernah bisa menebak apa yang dipikirkan wanita itu di dalam hatinya. Morgan khawatir tentang tujuan kenapa Lore mendekatinya, jadi dia tidak berani terlalu dekat dengan gadis itu. "Morgan, apa yang kamu lakukan?" tulis Lore dalam pesan singkatnya. Setelah membaca pesan tersebut, Morgan ragu-ragu selama beberapa saat, tetapi pada akhirnya tidak membalas pesan Lore. Morgan langsung mematikan ponselnya dan mulai menutup mata untuk tidur. Keesokan paginya pukul 7. Morgan dibangunkan oleh suara ketukan di pintu. Setelah bangun, Morgan berteriak dengan linglung, "Siapa?" "Morgan, ini aku. Apa kamu sudah bangun? Kita berdua akan pergi pagi ini. Teman-temanku akan turun dari pesawat pukul 7:30. Suara Rosa terdengar dari pintu. Ketika mendengar kata-kata Rosa, Morgan tiba-tiba teringat bahwa dia harus berpura-pura menjadi pacar Rosa. Morgan kemudian segera mengenakan pakaiannya dan berteriak, "Ya, Rosa, tunggu aku sebentar." "Ya," Rosa menjawab dengan singkat dan kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Morgan berlari ke pintu dan membuka pintu sambil mengenakan pakaiannya. Setelah membuka pintu, apa yang menarik perhatian Morgan adalah wajah yang luar biasa cantik. Rosa hari ini berpakaian bagus dan berdandan sangat cantik. Wajahnya yang halus dan cantik sedikit dihiasi dengan riasan.
Dia mengenakan pakaian putih di tubuh bagian atas, dan rok pendek hitam di tubuh bagian bawah. Selain itu, dia juga mengenakan sepasang stoking hitam di kakinya yang ramping dan mulus, serta sepasang sepatu hak tinggi yang membuatnya terlihat semakin menarik perhatian. Karena cuaca saat ini di kota Surabaya cukup panas, Rosa berpakaian sangat tipis, sangat seksi dan menarik. Puncak kembar yang menjulang tinggi itu tak ampaknya dapat menembus belenggu pakaiannya kapan saja. Morgan telah berada di rumah Chana sepanjang waktu kemarin, dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang wanita. Dia tahu betul bahwa wanita seperti Rosa adalah yang terbaik dari yang terbaik saat berada di ranjang, entah itu paha atau puncak kembarnya yang seksi dan menarik. Tidak peduli itu wajah atau bentuk tubuhnya, Rosa dan Chana bisa dibilang imbang, pesona mereka hampir tidak bisa dibedakan. Sementara itu, Rosa, yang berdiri di depan Morgan, sepertinya melihat tak ada sesuatu yang salah di mata Morgan, lalu dengan cepat dia bertanya kepada Morgan, "Morgan, kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa ada yang salah dengan pakaianku hari ini? Apa aku terlihat jika?" Tidak justru kamu terlihat sangat cantik hari ini. Jika kita berdua berdiri bersama, sepertinya tidak ada yang akan mengira bahwa kita adalah sepasang kekasih, balas Morgan sambil tersenyum canggung. Dia benar-benar merasa seperti pecundang yang miskin saat ini. "Ah, tidak juga. Morgan, menurutku kamu juga sangat tampan, dan terkadang penampilan dan pakaian seseorang tidak terlalu penting. Menurutku yang terpenting adalah karakter seseorang," jawab Rosa sambil tersenyum senang. "Kamu benar, yang penting adalah karakter seseorang." Morgan mengangguk lembut, tapi dia merasa karakternya juga tidak bisa menandingi Rosa. Morgan merasa dirinya tidak cukup baik. "Kamu belum mandi? Kita masih punya waktu." "Morgan, kamu sebaiknya cepat mandi." Rosa melirik Morgan dari atas ke bawah dan berkata lembut pada Morgan. "Oke, aku mandi dulu." Morgan mengangguk, lalu berbalik dan berlari ke kamar mandi. Tapi sebenarnya itu hanya sekat kecil di kamar Morgan. Kamar Morgan sama sekali tidak ada kamar mandinya. Dan pada saat Morgan berbalik, ponsel Morgan tiba-tiba berdering. Ketika Morgan mendengar suara panggilan telepon, dia dengan cepat kembali melihat ponsel yang diletakkan di samping tempat tidurnya, dan nama kontak Chana tertera di layar ponselnya. Ketika Morgan melihat bahwa Chana yang meneleponnya, dia benar-benar merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena saat ini, Rosa sangat dekat dengan ponselnya, dan Rosa juga sedang berjalan ke arah ponsel Morgan. Bagaimana jika nanti Rosa yang mengangkat telepon Chana, sedangkan saat ini Morgan sedang menjadi pacar palsu Rosa? Apalagi Morgan tahu, begitu dia mengangkat teleponnya, Chana pasti akan berbicara dengan sangat genit padanya.